Selamat pagi semuanya. Pagi. Dari mana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Terakhir ketemu kapan? Kemarin ya. Hari ini kita ketemu lagi. Seminggu berapa kali kita ketemu? Oke. Ini sudahkah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah siap? Yakin? Buktinya apa kalau sudah siap? Buktinya apa? Senyumnya mana senyumnya? Senyum apa-apa? Sudah siap lah ya? Kemudian sudah merapikan pakaian? Sudah. Rizky sudah, Riz? Yang perempuan sudah, jilbabnya sudah dirapikan? Siputnya? Ini, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa ya, alangkah baiknya dan harus wajib kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Kelasnya siapa? Rizky. Ayo Riz, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan gitu ya. Apa yang kita pelajari nanti semoga mengena di kalian ya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa saya akan mempresentasi kehadiran yang melalui rapor. 12 muncul Adi Adiatus Afifa Afiana izin apa? Sakit apa izin? Antara sakit dan izin ya, tapi tidak ada pilihannya, cuma adanya hadir, sakit, izin, apa dan terlambat. Izin ya berarti ya. Ahmad Ramadan hadir. Ahmad Bagus hadir. Alfi kemudian Amanda Lesi. Lisa Nurul Hadir. Alinda Asri Dina ada Dian Fani Evi Erviana Kaviani ada Eliza Vika Giska Habil Isma Ian sakit Juliana Hanifan Kurniawan Bir Lisa Lutfil Muhammad Agaf Esan Nurul Hidayatun Ririn Rizky Aditya Salsabila Sarin Cynthia Siti Handayani Susilo seperti biasa kalau ada teman kita atau temannya kalian yang tidak bisa hadir karena sakit dan doanya semuanya cepat sehingga besok bisa kembali ya. Lanjut ya. Oke, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang materi, seperti biasa kita cek dulu untuk pemahaman dasarnya kalian. Kita cek ya.
Nih, mereview pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Pertama, materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Yang kita pelajari sebelumnya itu materi apa ya? Menginput transaksi pembelian. Pembelian apa saja kemarin? Bahan baku, tolong, sama aset tetap. Oke, betul. Yang kedua, pembelian. Oke, sudah ya. Bagaimana langkah menginput transaksi pembelian dari perusahaan manufaktur? Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Sekarang tunjuk tangan kalau yang bisa. Ayo. Ada yang bisa? Cynthia? Purchase, kemudian pilih entry purchase. Oke ya, betul ya, seperti itu ya. Oke, karena sudah paham semuanya, bisa dilanjut ya. Oke. Oke. Kita cek seberapa jauh kalian mengenal pembelajaran yang akan kita atau materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, pernah mendengar tentang utang? Pernah membukukan? Pernah biasanya di mana membukukan utang itu kalian? Kalian dapatkan di mana? Kelas 10 ada? 10? Ada transaksi utang? Ada. Di mapel apa? Akuntansi dasar. Kelas 11 ada? Di mana? KPJDM ya. Kelas 3? Di KPJDM dan juga sebentar akuntansi. Gitu ya. Kemudian nih, utang biasanya terjadi karena adanya transaksi apa? Pembelian secara kredit. Kalau pembelian tunai ada utangnya enggak? Kalau pembelian tapi pakai DP ada utangnya enggak? Ada biasanya gitu ya. Oke, karena sudah mengenal kita bisa lanjutkan. Nih, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, kalian setelah belajar nanti diharapkan bisa menginputkan atau bisa menganalisis transaksi pelunasan utang pada perusahaan manufaktur. Yang kedua, mampu menyimpulkan transaksi pelunasan utang pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, mampu melakukan transaksi pelunasan utang pada perusahaan manufaktur. Yang keempat, seperti biasa, mampu menyelesaikan ketika terjadi permasalahan pada penginputan transaksi pelunasan utang. Gitu ya? Oke. Lanjut. Nih. Bagaimana kita belajar hari ini? Nah, kita ada pertama, bagaimana konsep pembelajaran yang akan kita lakukan? Pertama, sama seperti pertemuan kemarin ya. Hari ini kita akan pakai model pembelajaran problem based learning kayak kemarin. Berarti nanti saya tidak begitu banyak menjelaskan, tetapi kalian akan lebih banyak menyimak video, kemudian membangun pengetahuan kalian sendiri melalui video itu. Tapi nanti kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang nanti saya sajikan, gitu ya. Nanti di akhir ya. Nanti seperti biasa, seperti kemarin itu bahwa nanti ada perwakilan dari salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk melakukan apa? Presentasi. Kemarin kita seperti itu. Nah, tanggung jawab yang tidak presentasi berarti nanti ngapain? Menanggapi. Boleh menanggapi, boleh bertanya gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Yang kedua, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai hari ini? Mendapatkan nilai hari ini sama seperti pertemuan sebelumnya. Saya sudah sediakan LKPD di masing-masing komputernya kalian ya. Sudah ada di situ. Ada selain ada LKPD di situ juga sudah ada bahan ajarnya, sudah ada LKPD bahan ajarnya, dan juga kalian sudah punya file MyOut yang ada di situ ya kan? Nah dari situ semua nanti kalian akan dapat nilai. Kalau apa? Kalau mampu menyelesaikan atau mengerjakan soal yang terdapat di LKPD yang sudah saya sediakan. Ada soal pengetahuan, ada soal keterampilan. Tetapi tidak hanya itu saja. Nanti saya juga akan menilai tentang sikapnya kalian. Ditambah nanti karena di akhir ada presentasi, maka kalian bisa memperoleh nilai melalui kegiatan presentasi. Gitu ya? Boleh dilanjut? Sudah siap? Perhatikan ini video ini. Selesaikan. Kok baru dapat? Jadi
sebelum melihat video ini, silakan kalian buka file mayotnya kalian terlebih dahulu. Mayotnya juga, LKPG juga, dan bahan dasarnya juga. Jadi tiga file sekaligus ya. LKPG, kemudian bahan dasar dan juga file mayotnya. Ya nanti bisa langsung buka. Sudah semua? Sudah semua? Sudah? Kalau sudah, kita coba simak video ini ya. Dan YouTuber ya, YouTuber yang belum terkenal. Siap? Protokol wabarakatuh. Nah, selamat datang di kelas komputer akuntansi. Sudah? Video ini merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komputer akuntansi. Video ini merupakan video lanjutan dari video yang pertama yang membahas tentang pembelian bahan baku. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan transaksi atau entry transaksi pelunasan utang. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk pelunasan utang, menu yang kita gunakan masih sama, yaitu di sekitaran proses. Di sini ada aplikasi Mayot yang sudah kita buka. Di sini ada soal transaksi. Oke, untuk kita baca dulu sebelum sampai ke transaksi, kita coba baca dulu. Pertama, transaksi ini dilakukan oleh PT Piano Recovery, ya kan? Melakukan transaksi pengeluaran kas untuk membayar kepada Budi Serba Ada. Jumlah yang dibayarkan yaitu 10.100.000 karena mendapatkan denda 100.000. Oke. Kita akan coba inputkan ke Mayot kita. Masuknya ke Kudus. Kalau tadi pembelian masuk enter Kudus, kalau terjadi pelunasan utang maka masuknya pay bill. Ya. Dan dibedakan Kudus pay bill. Setelah muncul pay bill, kita pilih ini kas bank. Oke. Kalau yang belum kas bank, maka kita ganti ke kas bank. Setelah itu supplier kita isikan UD serba ada sesuai dengan transaksi kita. Kemudian jangan langsung ke sini, tapi fokus dulu untuk pembenahan ini, date dan juga ceknya. Nomor ceknya yaitu SA01. Kemudian untuk date-nya tanggal 30 Desember tahun 2020. Kemudian untuk jumlah yang dibayarkan senilai 10.100.000. Oke, ingat berarti dari data ini kita punya dua transaksi utang kepada UD Serba Ada. Utang pertama terjadi pada tanggal 29 Oktober 2020. Utang kedua terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Ingat, pada soal kita baca secara teliti di keterangan tertulis pelunasan faktur FPB A1 tertanggal 29 Oktober 2020. FPB A1 tertanggal 29 Oktober 2020. Dan ini perlu diingat, yang dibayar itu yang atas, bukan yang bawahnya. Seperti itu ya. Nah, maka bagaimana cara penginputannya? Kita tinggal klikkan di sini diskon. Kalau tidak ada diskon pasti akan otomatis nol hasilnya. Kemudian kita klikkan di multiplier di sini. Klik satu kali, kemudian tekan enter. Nah, enter satu kali lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dari data ini akan kita ambil kesimpulan bahwa kita melunasi utang kita senilai 10 juta rupiah, tetapi mendapatkan denda sebesar 100.000 rupiah. Kalau kita cek sebenarnya seperti ini, Ctrl plus F. Nah, di sini sudah tertulis ini untuk pelunasan utang denda kita, ini untuk mencatat transaksi pembayaran denda kita. Kalau sudah seperti itu, kita tekan OK, kemudian kita klik record. Nah, karena data kita sudah hilang, berarti ini sudah tersimpan. Tampilannya sudah hilang, berarti ini sudah tersimpan. Maka transaksi yang tadi kita lakukan sudah berhasil terrecord oleh Mayot.
Begitu saja pembahasan kita tentang transaksi pelunasan utang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Tadi sudah lihat videonya ya. Video tentang apa tadi? Pelunasan utang. Oke, sudah melihat videonya, sudah melihat cara-caranya. Oke ya. Berbekal dari video yang tadi kita saksikan bersama, silahkan kalian semua untuk mencoba mempraktikkan. Ya. Oke. Kalau ada kendala boleh bertanya dengan saya atau ya tanya-tanya dengan saya boleh. Sudah? Sudah. Satu orang langsung selesai. Jadi dimasukkan pada siapa? Perusahaannya ini UD jalan. Betul. Diskonnya yang beri diskonnya kalau sudah di mana terus sebenarnya apa setelah itu itu kan foto darinya sudah belum? Maksudnya apa ini?
Dun. Bisa, bisa? Iya, Pak. Sudah bisa, Pak? Rekod? Oh. Coba aja. Bayar yang mana? Ini bener? Wes, reset. Ganti orang asli. Hah? Iki. Berjus terus apa? Ya. Berjus terus apa? Mau apa dah? Pira kowe? 10 juta bukan? 10 juta yuk. Kene 10 100. Berapa yang dibayarkan berapa? Soal juta? Itu 10 juta? Nah, terus beli apa lagi? Terus? Nah, itu dia. Cek semuanya. Betul ya? Nah, ya sudah itu semua. Yuk.
Boleh ke sana Niki. Berapa soal? Sudah semua? Sudah semua? Sudah semua kan? Apa ada yang belum? Sudah semua? Hanifan sudah? Oke. Bang Rizky sudah? Bang Rizky? Sudah ya? Sudah paham sampai situ? Oke. Nah, kalau sudah paham, perhatian sini. Saya punya video permasalahan. Ya, dari video permasalahan itu silahkan nanti kalian analisis penyebabnya apa masalah itu, kenapa bisa terjadi. Oke ya, analisis itu kalian tuangkan di sama seperti pertemuan kemarin, gimana? Di LKPD itu kan ada bawahnya kan lagi kan, dituangkan sama seperti itu. Dan jangan lupa di situ juga ada soal data keterampilan punya PT, punya siapa yang di LKPD? Tangaya Konveksi. Jadi nanti silakan beralih, kalian buka lagi akun punya Tangaya Konveksi. Gitu ya. Oke, sebelum pulang lebih jauh, silakan kalian perhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komputer akuntansi. Dan pada kesempatan kali ini kita ada bukti transaksi punya PT Triana Puja Bakri. Kemudian di sebelah kanan ada aplikasi Mayop yang sudah saya buka. Kita akan coba inputkan melalui Enter Purdes, melalui Pipin Purdes, Pipin. Kemudian kita pilihkan nama perusahaannya, yaitu PT atau ID serba ada. Kita klikkan, kemudian kita isikan cek nomornya, yaitu SA01. Kemudian amountnya nilai 10.100.000. Ya tadi memang. Kemudian kita cek, kita cari transaksi pelunasan 10 juta di sini. Ternyata tidak muncul, tidak ada. Adanya tanggal 9 bulan 12 tahun 2020. Sedangkan di soal kita adanya pelunasan faktur FPB 41 ke tanggal 29 Oktober. Tetapi di hasil pekerjaan saya tidak muncul. Kira-kira apa yang menyebabkan masalah ini terjadi? Kemudian tuliskan faktor-faktor penyebabnya, kemudian solusi apa yang bisa diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba jelaskan ulang. Tadi kurang menyimak. Nih, ini kan di soal itu kan sama soal keterampilan yang tadi kalian kerjakan ya, sama ya. Yang punya serba ada. Ini kan totalnya 10 juta 100. Saya coba inputkan tadi di video ini ya. Coba diinputkan punya serba ada, tanggalnya sudah sama, sudah ditulis semuanya, tetapi di sini di data ini tidak muncul data utangnya. Nah, kira-kira faktor penyebab transaksi ini tidak terjadi, kendala dan transaksi ini disebabkan oleh faktor apa? Gitu ya, paham ya? Nah, silakan kalian tuliskan itu di LKPD. Tetapi jangan lupa ya, tadi tetap kayak kemarin persis ya. Kalian kan duduknya ini sudah sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan soal yang sudah ada di LKPD.
nanti di akhir di ending silahkan nanti saya akan memilih secara langsung untuk mempresentasikan. Gitu ya, paham sampai sini? Oke, silahkan dilaksanakan. Kalau ada kendala, tunjuk tangan bisa dilakukan. Maka penyebabnya kira-kira apa, solusinya bagaimana, amalkan, kesimpulannya bagaimana, sebagai respon. Kalau LKPD sudah dikerjakan, nanti kalian kerjakan soal keterampilannya dulu, nyatanya. Susah merangkai kata ya. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya, tidak usah malu-malu. Saya mau ditanyakan, kalau saya punya negara, saya tanya.
kalau masalah nanti nggak simpanan. Kalau sudah selesai, kerjakan KPD-nya, jangan lupa kerjakan soal keterampilannya dari bawahnya punya tanaya konveksi. Jadi silakan buka Mayo punya tanaya konveksi juga. Selesai. Untuk tanaya konveksi ada berapa dokumen di situ? Tanaya yang keterampilan 3, 4, 4 ya. Yang dokumen 1 dikerjakan nggak? Pertanyaan saya dokumen 1 dikerjakan nggak itu? Dikerjakan nggak? Ini kita fokusnya ke penerimaan kas atau pengeluaran kas? Dokumen 1 penerimaan atau pengeluaran kas? Dokumen 1? Berarti dikerjakan nggak? Berarti kalian mulai dari Oke, kalau untuk yang soal keterampilan sudah silakan kalian kerjakan, boleh naik satu kelompok, boleh juga kalau merasa tidak bisa sendiri. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Tidak bisa ya. Bentar. Oh ya, 3 ya. Ini pembayaran. Ini di sini. Ada enggak? Ini siapa? Berarti harusnya diapain? Sudah paham. Hah? Ada nama suppliernya? Suppliernya harusnya siapa? TRI. Ada nggak di situ? Berarti harus di 2. Sudah oke aja langsung. Sudah sekarang.
PD Putra itu apa tempatnya ini akunya apa ini pembayaran ini klik aja apa akunya ini diselesaikan dulu.
Makanya nomor ini pakai yang Nomor cek kan? Cek nomor. Strip dulu. Strip nggak sih? Iya. Selesai, Mika. Oke. Selesai. Di dalam. Enggak nanti. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sudah selesai? Yang sudah selesai siapa saja? Yang sudah selesai siapa saja? Lutfil sudah, terus Cynthia, terus ada lagi? Sudah, oke. Rafa sudah Pak? Masih kurang berapa? Cuma satu ya. Lis, gimana Lis? semua? Sudah? Kalau sudah, ada yang belum? 3 sudah ya? Ya, Hanifan? Sudah. Rizky, Riz? Satu ya. 5 menit lagi ya? Riz? Oke. Kasih waktu 5 menit lagi, sembari dipersiapkan kelompok siapa yang kira-kira mau presentasi di depan. Oke, nanti saya kasih tambahan nilai. Oke ya. Sudah kamu? Sudah?
Oke, ada yang silakan perhatikan di sini semua. Kita dari tadi sudah mengerjakan apa saja? Transaksi, pemanasan kita, gitu kan? Sudah mengerjakan soal yang pengetahuan belum? Yang tadi dengan video. Nah, sekarang kalau sudah, adakah yang mau masuk ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya? Ada? Dan karena ini saya yang bermasalah, saya punya habis nanti kita pindahkan datanya kalian ke saya. Ya, kelompoknya siapa? Yang berani? Kelompok siapa? Siapa? Sudah? Kenapa? Berani? Siapa berani? Tapi yang ayo. Yuk. Riza, masih saya. Gak apa-apa, ini bawa laptop saya. Kelompoknya sama siapa? Riza ya? Oke, ayo.
kelompoknya Vika ya, siap untuk menghadapi ya Vik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari video yang Pak Haji putarkan tadi, karena ada data tersebut yang sudah diinput atau sudah dibayarkan atau memang transaksi memang tidak ada, dan kesimpulannya sebaiknya sebelum melakukan penginputan transaksi tersebut seharusnya dicek terlebih dahulu ada atau tidaknya transaksi tersebut agar tidak bingung untuk menginput transaksi tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba tanya tadi ke Vika. Vik, ini menurutnya kelompoknya Eliza itu penyebabnya tadi karena data transaksi itu belum diinput ya, belum diinput atau mungkin sudah terbayarkan atau mungkin data itu memang nggak ada gitu ya, sudah terinput gitu. Nah, kalau menurut Vika bagaimana kelompoknya Vika? Ya memang karena tidak bisa karena sudah setuju data tersebut tidak ada. Berarti setuju dengan pendapatnya Eliza. Kalau menurut Cynthia, kelompoknya Cynthia gimana? Sama, hasilnya jawabannya sama, sama katanya sedikit beda, gitu ya. Berarti betul apa salah apa yang tadi disampaikan, dipresentasikan? Betul. Jadi ketika transaksi pembayaran utang, ketika kita inputkan ternyata di situ sudah ada dua kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan pertama itu data pas kita beli itu belum kita inputkan. Jadi ketika kita mau membayar itu datanya nggak ada, karena pas beli belum diinputkan. Bisa jadi yang kedua, kemungkinan yang kedua ya, itu kemungkinan yang pertama tadi. Kemungkinan pertama bisa jadi pas pembelian itu kita lupa untuk menginputkan. Jadi pada saat pembayaran data itu nggak ada. Yang kedua, bisa juga terjadi data itu sudah pernah kita inputkan. Jadi ketika kita mau inputkan ulang datanya sudah hilang, gitu ya. Intinya seperti itu. Berarti solusinya bagaimana? Solusinya dalam pengerjaan mayop akuntansi pada perusahaan jasa, dagang ataupun manufaktur, silahkan dikerjakan terstruktur berdasarkan urutan dokumennya. Jadi menghindari terjadinya kesalahan seperti yang ada di video tadi. Begitu ya. Beri tepuk tangan kepada kelompoknya Eliza. Gitu ya? Gitu? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, kita coba cek. Kita cek tadi kan kita harus bisa melihat komputer dalam tempo yang cukup lama, ya kan? Kita harus mengetes kemampuan pengendalian kalian apakah mengalami penurunan atau mengalami peningkatan. Tes mata. Ada berapa jumlah pasir dalam gambar ini? Ada yang bisa menghitung? Kayaknya banyak. Ada berapa? Hah? Sangat susah untuk dihitung ya. Ini tes matanya agak ngawur ini. Jumlah pasir. Ada yang bisa menghitung? Kalau ada yang bisa menghitung, saya kasih uang 100.000. 1.030. Intinya itu bisa banyak sekali, gitu ya. Yang kedua, kita coba cek. Nih, ada berapa jumlah ikan teri di dalam ini? Lebih dari satu. Betul itu. Nah, ini hewan apa yang ada di gambar ini? Babi. Hewan apa? Babi. Ada nih, hewan apa coba? Kalau fokus, ketika mata kalian fokus, kalian pasti akan bisa apa gambar ini? Tuma. Hewan apa? Kutu. Hah? Kutu. Jawabannya adalah ini. Sangat Nah.
Ini sebenarnya tadi ada gambarnya cuma di itu ya. Nah, itu itu tadi sedikit intermezzo biar tidak terlalu tegang ya. Oke, karena pembelajaran kita di penghujung ya. Coba kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mengikut pelunasan piutang dagang. Kemudian ada apa lagi dalam mengikut pelunasan piutang dagang? Utang dagang biasanya ada apa? Ada kendala apa? Transaksi tidak muncul. Penyebabnya apa tadi? Transaksi belum Sudah diajukan atau belum ataupun transaksi pembeliannya belum kita inputkan, gitu ya. Oke, kita coba tanya sama Rizky. Riz, bagaimana pembelajaran hari ini, Riz? Menyenangkan. Kalau menurut Lutfil, tolong ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke ya, gitu saja pembelajaran kita hari ini. Intinya, alhamdulillah tadi saya lihat juga pada proses praktek sudah banyak yang langsung bisa ketika ada kendala pun tahu langsung kendalanya di mana. Yang jelas apa yang kalian pelajari hari ini jangan sampai karena kita juga akan gunakan nanti untuk ujian akhir ya, UKK, ujian kompetensi gitu ya. Kalau di sini, nah di pertemuan yang akan datang, di Kamis yang akan datang berarti ya, kan kita ketemunya Kamis dan di Kamis yang akan datang kita akan membahas tentang transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dari transaksi non penjualan. Jadi nanti kita latihan untuk bayar listrik, bayar iklan, gitu ya. Apa lagi? Oh, kalian udah semangat? Udah semangat. Gitu ya. Di pertemuan yang akan datang kita akan menginput transaksi pembelian, kas masuk dan kas keluar dari transaksi non pembelian. Contohnya bayar iklan, kan, bayar listrik, intinya di situ. Oke ya, berarti nanti kita akan memakai menunya banking, seputar banking. Oke, siap semua ya untuk pertemuan yang datang ya. Oke, Siap. itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sudah istirahat ya. Istirahat berapa menit? 20 menit ya dari Jumat. 20 atau 30? 20 menit dari Jumat. Hari ini kan pulangnya 10 40, gitu ya. Selamat beristirahat. Nanti setelah 20 menit lagi silakan kembali ke kelas yang masing-masing, gitu ya. Kalau tidak mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan kelas kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan salah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh beristirahat silakan. Oke.